Bab 363. Dia yang melakukannya. Daftar merah. Mile tertegun, lalu bertanya, "Apa itu?" Geralt berkata dengan sungguh-sungguh, "Ini adalah daftar lembaga internal yang telah diturunkan sejak lama. Jika nama seseorang ada dalam daftar, berarti membunuh orang ini akan mendapatkan imbalan." Bicara sampai di sini, dia melirik Mile, "Imbalanmu 100.000 kristal murni ungu." 100.000. Mendengar ini, Mile sangat marah. "Sial, aku hanya bernilai 100.000 kristal murni ungu. Ini ada salah tidak?" Geralt dan yang lainnya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Daftar merah semacam ini, atasan mengizinkannya." Geralt menggelengkan kepala. "Daftar merah ini hanya ada di dalam internal siswa kita, dan itu tidak berbentuk, dan tidak ada yang mengaturnya. Selama seseorang ada di daftar merah mati, hadiahnya akan secara otomatis jatuh ke tanganmu." Mile sedikit mengernyit, "Kenapa?" Geralt berkata sambil tersenyum, "Karena setiap siswa di lembaga internal akan memiliki notaris di daftar merah. Jika ingin seseorang masuk dalam daftar, pergilah ke notaris. Oleh karena itu, jika orang yang ingin kamu bunuh mati, notaris akan secara otomatis memberikan hadiah kepada pihak lain." Mile bertanya, "Siapa notaris itu?" Geralt berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak tahu. Orang yang sangat misterius, tidak ada yang tahu siapa dia." Mendengar ini, wajah Mile tenggelam. Siapa yang ingin dirinya mati? Pikiran pertamanya adalah Scotland. Tapi merasa itu agak mustahil. Pihak lain juga seorang jenius super. Jika ingin bunuh dirinya, harusnya tidak main trik seperti itu. Dan jika bukan pihak lawan, siapa lagi? Mile merenung. Geralt melirik Mile, "Kamu harus berhati-hati." Mile menarik kembali pikirannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Benar-benar ada orang ingin membunuhku." Geralt tersenyum pahit. 100.000 kristal murni ungu bisa digarap di menara api ungu selama sebulan. Banyak orang pasti tergoda. Mile sedikit mengangguk, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia menoleh dan melirik keluar. Pada saat ini, hari sudah gelap. Mile berkata dengan nada ringan, "Saudara Xiao, orang jujur tidak berbicara secara diam-diam. Aku di lembaga internal, mungkin akan ada banyak masalah. Sederhananya, mungkin setiap hari selalu ada pertengkaran." Geralt terdiam. Dari mengenal Mile hingga sekarang, dia samar-samar mencium sesuatu. Dia tahu mengikuti Mile, ada uang yang bisa dihasilkan, tetapi pasti ada banyak masalah. Pada saat ini, seorang pria di samping Geralt tiba-tiba berdiri. Dia menatap langsung ke arah Mile, "Aku akan mengikutimu." Tentu saja, untuk satu pertarungan, 10.000 kristal murni ungu, satu-satunya persyaratan adalah tidak memukul mentor. Tampak jelas, dia tahu tentang kejadian Mile bertarung melawan instruktur. Mereka berani berkelahi dengan siswa lain di lembaga internal, tetapi mereka tidak berani berkelahi dengan para mentor, karena ada kemungkinan dikeluarkan dari akademi. Mile menghadap pria itu dan berkata sambil tersenyum, "Siapa namamu?" Pria itu mengepalkan tinjunya ke Mile, "Kelvin Lee." Mile tersenyum sedikit, "Baik." Sambil berbicara, dia sedikit menekuk jarinya. Sebuah cincin penyimpanan terbang di depan Kelvin. Di dalam cincin penyimpanan itu, terdapat persis 10.000 kristal murni ungu. Pada saat ini, pria lain juga berdiri. "Saudara Ye, aku Dino Ge, bersedia mengikuti Saudara Ye." Mile juga memberi Dino 10.000 kristal murni ungu, lalu dia menoleh ke Geralt, "Saudara Xiao, bagaimana denganmu?" Geralt melirik Mile dan tersenyum pahit, "Aku sudah menerima uangmu, apakah ada pilihan lain?" Bicara sampai di sini,
dia berhenti sejenak dan bertanya, tidak tahu apa rencana Miley di masa depan. Miley tersenyum dan berkata, berjuang untuk mendapatkan tempat pelatihan di Menara Api Ungu. Mendengar hal ini, Geralt bertiga tampak tergerak, dan tak lama kemudian Geralt berkata dengan serius, aku juga bersedia mengikuti saudara Y. Untuk memperjuangkan tempat yang baik untuk berlatih, harus memiliki kekuatan yang kuat, atau dengan kata lain, harus memiliki orang yang sangat kuat untuk memimpin. Dan Miley sangat tepat. Terus terang, sekarang mereka tidak hanya bantu Miley bertarung, tetapi juga karena setiap orang memiliki minat yang sama. Tujuan yang menguntungkan. Setelah setengah jam, Geralt dan yang lainnya pergi, hanya tersisa Miley di dalam ruangan. Miley duduk di tempat tidur, duduk diam sepanjang malam. Hari berikutnya. Di halaman, Jamir berdiri di halaman, di sekelilingnya, ada 6 orang berdiri, termasuk Lina. Di belakang Jamir, seorang pria melirik ke langit dan mencibir, ini sudah fajar, bukankah Miley datang ingin membunuh orang? Kenapa dia belum datang, apakah takut? Di samping, Lina menggelengkan kepalanya, orang ini bukan pengecut, ayo kita tunggu. Pria itu berkata dengan dingin, menurutku, kita langsung menemuinya dan lihat dia bisa apa. Lina melirik pria yang berbicara, Von Rikin, sebaiknya jangan meremehkan orang ini. Dia bisa mencapai Dewa Pedang pada usia ini, tampak jelas bukan orang biasa. Pria bernama Von Rikin mencibir, Dewa Pedang. Memangnya kenapa kalau Dewa Pedang? Mungkinkah dia lebih baik dari saudara Skotnan? Lina menggelengkan kepalanya sedikit, pokoknya, kita harus menunggu dan lihat apa yang terjadi sebelum Skotnan keluar dari pertapa. Dia benar-benar sedikit takut dengan kekuatan Miley. Perlu diketahui, dia dan Jamir berdua tidak dapat mengalahkan Miley waktu itu. Jika pada awalnya dia meremehkan Miley, maka sekarang dia takut pada Miley, sangat takut. Fondri melirik Lina dengan dingin, jika saudara Skotnan diminta untuk bertindak sendiri untuk masalah sepele ini, lalu apa gunanya kita? Selain itu, begitu Miley memasuki lembaga internal, langsung memotong lengan Jamir, ini merupakan tamparan bagi kita semua. Jadi, aku rasa kita harus mengambil inisiatif untuk mencarinya. Lina hendak berbicara, tetapi pada saat ini, dia sepertinya telah menemukan sesuatu, tiba-tiba berbalik melihat Jamir, yang berdiri diam tidak jauh. Jamir berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Lina buru-buru berjalan ke depan Jamir. Saat hendak berbicara, tiba-tiba, kepala Jamir jatuh dari lehernya. Kolam darah. Melihat pemandangan ini, lapangan senyap seperti kematian untuk sesaat. Sudah mati. Jamir sudah mati. Kepala Lina dan yang lainnya menjadi kosong. Pada saat ini, Lina tiba-tiba gemetar, dia yang melakukannya. Miley. Semua orang dengan cepat teringat dengan Miley. Mustahil. Fondri di samping tiba-tiba berkata dengan marah, mana mungkin dia bisa membunuh Jamir secara diam-diam di depanku. Sama sekali tidak mungkin. Lina menatap kepala Jamir di tanah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saat itu, seorang pria paruh baya muncul di depan semua orang. Orang di sini adalah instruktur itu. Saat melihat tubuh Jamir di tanah, wajah instruktur langsung berubah muram. Apakah dia yang melakukannya? Sebelum semua orang bisa menjawab, dia tiba-tiba berbalik dan menghilang. Lina dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Setelah beberapa saat, instruktur dan yang lainnya datang ke rumah kayu Miley. Dengan lambaian tangan kanan instruktur, pintu rumah kayu Miley langsung terbuka. Dan pada saat ini, Miley keluar. Saat melihat instruktur dan yang lainnya, Miley tampak tercengang.
kemudian tersenyum dan berkata, "Angin macam apa hari ini, kenapa meniup kalian ke arahku?" Instruktur menatap Miley, "Apakah kamu melakukannya?" Miley mengerutkan kening, sedikit bingung, "Apanya yang aku lakukan?" Instruktur berkata dengan dingin, "Jamyer sudah mati." "Sudah mati?" Miley tertegun sejenak, lalu berkata, "Dia bunuh diri." Miley ye. Pada saat ini, Lina, yang berada tidak jauh, tiba-tiba menunjuk dengan marah, "Apakah kamu melakukannya?" Miley berkata dengan suara rendah, "Nasi boleh sembarangan makan, tetapi omong kosong tidak boleh sembarang bicara." Lina berkata dengan galak, "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu yang melakukannya." Miley tanpa ekspresi, "Kamu bilang aku yang melakukannya, apakah kamu punya bukti? Jika kamu tidak punya bukti, tolong diam. Jika tidak diam, ayo duel." "Kamu." Wajah Lina pucat pasi karena marah. Miley mengabaikan Lina, tetapi menghadap instruktur, "Instruktur, apakah kamu punya bukti bahwa aku yang melakukannya?" Instruktur menatap Miley tanpa berbicara. Miley berkata sambil tersenyum, "Instruktur, sebenarnya, hal-hal berantakan di antara aku dan mereka, kamu sebaiknya jangan ikut campur." Instruktur mencibir, "Sebagai mentor seni bela diri lembaga internal, inilah tugas aku, kamu minta aku." Miley menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata instruktur, "Karena instruktur ingin mengurusnya, maka uruslah." Instruktur mengepalkan tangan kanannya perlahan, wajahnya sedikit muram. "Miley, kamu anggap Akademi Daoyi ini apa? Kamu bisa membunuh orang sesuka hati. Kamu..." Miley menyela instruktur lagi, "Instruktur, kamu bilang aku membunuh seseorang, apakah kamu punya bukti?" Ekspresi instruktur agak jelek, karena dia benar-benar tidak punya bukti. Mengenai masalah ini, Miley menatap Lina dan yang lainnya lagi, "Kamu bilang aku bunuh orang, tapi kalian melihat aku bunuh orang dengan mata kepala sendiri. Atau kalian hanya menebak aku bunuh orang?" Ekspresi Lina dan yang lainnya juga terlihat agak jelek, karena mereka tidak tahu bagaimana Jamyer meninggal. Jamyer meninggal dengan sangat aneh. Kecuali Lina, beberapa yang lain juga tidak begitu percaya bahwa Miley yang melakukannya. Memang benar, Jamyer tidak bisa mengalahkan Miley, tetapi tidak mungkin sampai tidak bisa melawan, dan juga di depan mereka. Instruktur tiba-tiba bertanya, "Miley, apa yang telah kamu lakukan dari tadi malam sampai sekarang?" Miley tersenyum dan berkata, "Bermeditasi dan berlatih di rumah." Instruktur bertanya lagi, "Ada orang yang bisa bersaksi?" Miley mengangguk, "Geral dan yang lainnya bisa bersaksi." Instruktur menatap Miley, setelah beberapa saat, dia menoleh, "Geral." Setelah beberapa saat, Geral muncul di depan semua orang. Geral membungkuk sedikit kepada instruktur, "Halo, instruktur." Instruktur melirik Geral, "Miley ada di rumah tadi malam sampai sekarang?" Geral mengangguk, "Ya, Kelvin dan yang lainnya ada di kamar saudara Ye tadi malam." Instruktur menyipitkan matanya, "Kenapa kalian bisa ada di kamarnya?" Geral tersenyum dan berkata, "Miley mencapai dewa pedang di usia muda, kami ingin kenal lebih dekat." Instruktur menatap Geral, "Kamu yakin?" Geral mengangguk, "Tentu." Instruktur masih ingin menanyakan sesuatu. Miley tiba-tiba berkata, "Sebenarnya, aku pikir Jamyer ini mungkin ada sesuatu disembunyikan, jadi bunuh diri." Bicara sampai di sini, dia menghadap Lina yang berada tidak jauh. "Apakah kamu menyembunyikan sesuatu?" Mendengar kata-kata itu, wajah Lina tiba-tiba berubah. "Kamu, apa maksudmu?" Miley menyeringai, "Sebenarnya, jika kalian berkontak denganku, maka akan menyadari bahwa aku adalah orang yang sangat mudah bergaul,
tentu saja, jika seseorang ingin menggertakku, aku akan membuatnya mati tragis. Oh, aku menyatakan bahwa Jamir ini bukan aku yang bunuh, sungguh, dengan karakter aku. Aku menggunakan karakter saudara baikku Benetmo sebagai jaminan, dia benar-benar bukan aku yang bunuh. Bersambung.